Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Markus 1 ayat 35-39. Selama pelayanannya di bumi, setelah mengajar dan menyembuhkan, Yesus kadang-kadang menarik diri dari keramaian untuk berdoa. Pagi-pagi sekali atau sepanjang malam dia menyendiri di sebuah tempat yang sunyi bersama dengan Bapaknya. Setelah disegarkan dalam doa dan murid-muridnya menemukan dia, Yesus kembali ke dalam pekerjaannya untuk memberitakan kerajaan Allah. Seperti Tuhan kita, kadang-kadang kita juga berada di tempat yang sunyi, tetapi mungkin bukan atas pilihan kita sendiri. Tempat sunyi mungkin persis lokasi yang benar-benar sunyi. Sunyi dikarenakan dibiarkan hancur, atau ditinggalkan orang, atau karena bencana, atau karena kebakaran, dan lain sebagainya. Tetapi tempat sunyi itu bisa juga bukan lokasi fisik yang sebenarnya. Kita berada di tempat sunyi diakibatkan jenis kehancuran lain, seperti ketakutan, takut oleh penyakit, takut kehilangan nyawa, takut kekurangan uang, dan lain-lainnya. Kesedihan karena ditinggalkan orang yang dikasihi, kesepian karena sahabat dan handai tolan meninggalkan kita seorang diri, atau hati yang hampa. Tetapi walaupun tempat itu baik fisik maupun hati yang hampa dan tiada sukacita di dalamnya, tetap saja tempat itu adalah tempat untuk melakukan apa yang Yesus lakukan di sana, yaitu berdoa. Meskipun tempat itu di bumi ini atau di dalam hati kita tampak sepi dan sunyi, sebenarnya tidak sunyi sama sekali. Sama seperti Bapa hadir dalam kehancuran mendengarkan doa anaknya, kita juga dapat yakin Bapa Surgawi kita mendengar doa-doa kita juga, bahkan di tempat yang paling sunyi sekalipun. Penulis surat Ibrani berkata, "Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Ibrani 4 ayat 16. Kita mendekati tahta kasih karunia Allah dengan yakin karena Juru Selamat kita menanggung kehancuran, kesepian, dan kehampaan hati kita. Dia yang tidak bersalah dan tidak berdosa menanggung dosa dan rasa bersalah kita dan membawanya ke dalam dirinya sendiri di kayu salib. Dia dipaku, ditinggalkan oleh murid-muridnya, dan diejek oleh musuh-musuhnya. Bahkan Bapa Sorgawinya yang sudah begitu sering bertemu dengannya di tempat yang sunyi meninggalkan anaknya hingga menderita dan mati. Yesus di tempat yang sunyi itu menderita hukuman atas dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kita juga. Yesus juga berdoa di sana, di tempat eksekusi yang gelap dan kejam di luar Yerusalem, di Golgota. Kita tahu apa yang dia katakan kepada Bapaknya dalam doa-doanya. Dia mohon kepada Bapaknya untuk mengampuni mereka yang melakukan hukuman mati, untuk mengampuni kita yang berdosa-dosanya mengakibatkan dia disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berteriak dari kesedihan hatinya, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Akhirnya karya keselamatan kita selesai, hutang dosa kita dibayar. Yesus berdoa dengan harapan penuh akan kehidupan dan kebangkitan. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Itu jugalah doa kita di tempat yang sunyi, di setiap tempat di hati kita yang sunyi, sepi dan hampa. Itu adalah doa dan harapan kita. "Ke dalam tangan-Mu telah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allahku yang setia." Mazmur 31 ayat 5. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
bagi kami Engkau menderita seorang diri di kayu salib. Hadirlah bersama kami ketika kami sendirian dan takut, di tempat sunyi yang sebenarnya atau di tempat yang sepi dalam hati kami. Kuatkanlah kami dengan firman dan roh-Mu. Dengarlah doa-doa kami dan hiburlah kami, sehingga kami dapat membagikan keyakinan dan harapan kami di dalam Engkau kepada orang lain. Amin.